Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. 1 Yohanes 1 ayat 9a. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Oke. 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita yang menyucikan kita dari segala kejahatan. 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala kesalahan kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka La adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Ya, 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia
Puji Tuhan, haleluya. Anak-anak sekolah minggu BPD Dayakolot yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan kembali lagi ibadah sekolah minggu. Ya, kita berdoa ya, biar kita cepat kembali ibadah di gereja dan kita boleh sama-sama beribadah di gereja. Yuk, sekarang kita memulai sekolah minggu kita. Semua duduk manis, tidak ada lagi yang main-main. Kita mau sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Kita angkat pujian kita. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku nyanyi haleluya. Semua tangannya dilipat, matanya ditutup. Haleluya. Bapakku datang menyembahmu di sini. Menyembahmu di sini. Percayakan ada bagiku, tak usah takut, tak usah takut, sebab kau sertaku, tak usah ku bimbang, kau di akan dipimpin oleh Ica. Yuk semua ikutin Ica pimpin dalam doa. Semua ikutin Ica dalam berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Kami mau ibadah Tuhan. Tuhan, kiranya Tuhan yang pimpin dari awal sampai akhir. Tuhan, berikan kami sukacita untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Tuhan, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Puji Tuhan, kita sudah awali dengan doa yang dipimpin oleh Ica. Sekarang kita mau puji Tuhan dengan semangat, sukacita untuk Tuhan. Yuk semuanya bangkit berdiri yang di rumah, gerak-gerakin tangannya, kakinya, ya. Kepala digoyang-goyang. Kita mau nyanyi buat Tuhan dengan semangat. Anak sekolah minggu harus nyanyi dengan semangat. Yuk kita angkat pujian Yesus pokok dan kita acaranya. Haleluya. Tinggal di dalamnya, pasti kau berdua.
seperti apa Tante Desti? Kita rajin ibadah, kita rajin berdoa, kita mau dengan firman dengan sungguh-sungguh, kita mau baca firman, kita mau melakukan firman Tuhan jadi anak-anak yang dengar-dengaran. Itu artinya tinggal dalam Tuhan. Tante, berbuah itu apakah nanti kita seperti buah mangga? Nah, bukan. Berbuah itu nanti kalian jadi anak-anak mengasihi semua orang, jadi anak-anak yang gak gampang ngambek, jadi anak-anak yang selalu mau memaafkan. Nah, itulah kalau kalian berbuah di dalam Tuhan. Ya, sekarang mau kita ambil pujian yang kedua. Jalan serta Yesus, semuanya hadap ke kanan. Ya, kalau misalnya ibadahnya 2-an, 3-an, 4-an, ya, pegang pundak temannya, kakaknya, adiknya. Tapi kalau sendiri, boleh jalan aja sendiri seperti Tante Desti. Ayo, Yesus, jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, balik jalan sukanya. Setiap hari jalan, jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan kanan, jalan serta Yesus, balik jalan sertanya. Setiap hari jalan, jalan serta Yesus, serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka kanan, jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sukanya. Setiap hari jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Ya, tetap berdiri ya. Kita mau berjalan bersama Yesus. Lagi senang, lagi sedih, kita mau berjalan bersama Yesus. Tadi pujian pertama, Yesus tinggal dalamku, Yesus pokok, kita carang-carangnya, dan kita juga mau berjalan bersama Yesus. Yuk, lagu yang ketiga, kita nyanyikan pujian dalamnya hatiku jadikanlah. Haleluya. Dalamnya hatiku jadikanlah selalu bersinar, selalu bersinar terus. Oh Yesus, jadikanlah padaku sukacita, sukacita, oh sukacita. Dalamnya hatiku jadikanlah selalu bersinar terus. Oh Yesus, jadikanlah padaku sukacita, sukacita, oh sukacita. Tangan di atas. Haleluya, 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 puji Dia. Haleluya, 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 amin, amin. Dalamnya hatiku jadikanlah senyum, selalu bersinar terus. Oh Yesus, jadikanlah padaku sukacita, sukacita, oh sukacita. Haleluya, 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 puji Dia. Haleluya, 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 amin, amin. Ya, sekarang semua boleh duduk. Ya, kita sudah bersukacita memuji Tuhan, kita sudah bersukacita bernyanyi buat Tuhan. Ya, sekarang kita mau siapkan hati kita dengar firman Tuhan. Semua duduk manis, matanya ditutup, tangannya dilipat. Kita angkat pujian, firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat.
untuk berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kami sudah memuji nama Tuhan. Tuhan, berkati pujian kami. Biarlah semuanya menyenangkan hati Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar kami mau dengar firman Tuhan. Tuhan berkati, biarlah kami menjadi anak-anak yang percaya dan dengar-dengaran akan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan anak-anak. Sekarang semua duduk manis, duduk diam. Kita akan dengarkan kisah tentang bagaimana orang yang sudah 38 tahun sakit. Tapi Yesus cuma ngomong, orangnya langsung sembuh. Udah bisa tebak? Ya, kalau belum, kita mau lihat dulu tayangan video kisah tentang orang yang sudah 38 tahun sakit dan Tuhan sembuhkan. Dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Ada hari raya orang Yahudi. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Betesda. Ada 5 serambinya, dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh. Yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu, menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga, sembuhlah orang itu dan berjalan. Lalu ia mengangkat tilamnya, tetapi hari itu hari Sabat. Karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, "Hari ini hari Sabat, dan tidak boleh engkau memikul tilammu. Siapakah orang itu yang berkata kepadamu, 'Angkatlah tilammu dan berjalanlah'?" Akan tetapi ia menjawab mereka, Orang yang telah menyembuhkan aku, dia yang mengatakan kepadaku, "Angkatlah tilammu dan berjalanlah." Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Engkau telah sembuh. Jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk."
Orang itu keluar, lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Dan karena itu orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus karena ia melakukan hal-hal itu pada hari Sabat. Ya, puji Tuhan, kita udah lihat ya video tayangan. Ya, udah bisa tebak 38 tahun sakit siapa? Orang yang lumpuh. Lumpuh itu nggak bisa berjalan. Dia cuma bisa duduk, berbaring. Nah, saat itu dia ada di kolam yang bernama kolam apa tadi? Ya, pintar, Bethesda. Di kolam itu dikatakan kalau malaikat Tuhan turun, kolam itu akan bergoncang. Nah, setiap siapa yang pertama kali masuk ke kolam itu, dia akan sembuh. Kalau orang buta sama orang gak bisa berjalan, ketika dengar kolam itu bergoncang, siapa yang duluan dapat masuk ke kolam? Ya, pasti orang buta. Dia mungkin udah raba-raba air, dia tunggu. Ketika dia dengar goncangan, dia langsung lari. Tapi orang lumpuh, aduh, dia harus geser badannya sampai susah. Ya, di situ berbagai macam orang yang sakit. Tapi ketika Tuhan lihat orang yang lumpuh ini selama 38 tahun, Tuhan bilang, apakah kamu mau sembuh? Tapi jawabnya, Tuhan, gak ada yang mau menurunkan aku ke kolam itu ketika kolam itu bergoncang. Padahal Tuhan cuma tanya, kamu mau sembuh apa enggak? Nah, anak-anak sekolah minggu harusnya pertanyaan jawabannya mau atau tidak. Tapi dia malah ngomong, Tuhan, gak ada yang mau turunkan aku ke kolam itu kalau kolam itu bergoncang. Tapi Tuhan bilang, mari berdirilah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Wah, dia mulai bingung. Kan aku lumpuh, aku kan gak bisa jalan. Gimana mau angkat kasur lalu berjalan? Lah, masuk akal gak ya Tuhan ini? Tapi luar biasa anak-anak. Ketika dia mau dengar-dengaran perintah Tuhan, dia mulai mencoba berdiri. Dia angkat kasurnya. Wow, luar biasa. Dia bisa sembuh tanpa harus masuk ke dalam kolam yang bergoncang. Nah, di sini kita lihat, kalau kita mau percaya sama Tuhan, kita mau taat, kita mau dengar-dengaran, anak-anak Tuhan sekolah minggu, Tuhan sanggup sembuhkan kamu. Misalnya sembuhnya, Tante Desi saya suka sakit kepala, Tuhan sanggup sembuhkan kamu. Tante Desti, aku suka sakit kaki terus, Tuhan sanggup sembuhkan kamu. Tante Desti, aku sulit banget buat ngerti pelajaran. Nah, kalau kita jadi anak-anak yang takut akan Tuhan, kita sudah belajar, Tuhan pasti dapat menolong kamu, ya. Karena kalau kita percaya kepada Tuhan, kita percaya kalau Tuhan Yesus sanggup menolong kita sakit Dia sembuhkan, kita lagi sedih Tuhan yang hiburkan. Nah, Tuhan juga sanggup memberikan pertolongan seperti yang dialami oleh orang lumpuh, ya. Jadi kalau sekarang mungkin anak sekolah minggu ada yang lagi demam, batuk, flu, mungkin sakit gigi, berdoa sama Tuhan Yesus. Minta Tuhan Yesus sembuhkan aku supaya aku bisa sembuh dan kembali beraktivitas. Tuhan pasti tolong kalian semua asalkan percaya. Ya, puji Tuhan anak-anak. Yuk sekarang kita mau buka ayat hafalan. Semua buka di dalam Mazmur. Ya, Mazmur 115. Mazmur 115. Yuk buka Alkitabnya ya. Mazmur 115 ayat 11. Mazmur 115 ayat 11. Yuk, udah baca, udah ketemu? Ya, Tante tunggu ya. Mazmur itu perjanjian lama. Kalau Alkitabnya ada 2 warna, kalau Tante Desti perjanjian lama itu tandanya hitam.
Kalau perjanjian baru tanda garisnya di sini merah. Nah, Mazmur itu yang tandanya hitam. Tulisannya MAZ singkatannya ya. Sudah ketemu? Ya, Mazmur 115 ayat 11. Kita baca sama-sama. Mazmur 115 ayat 11. Hai orang-orang yang takut akan Tuhan, percayalah kepada Tuhan. Dialah pertolongan mereka dan perisai mereka. Ulang lagi. Mazmur 115 ayat 11. Hai orang-orang yang takut akan Tuhan, percayalah kepada Tuhan. Lalu dialah pertolongan mereka dan perisai mereka. Ya, Mazmur 115 ayat 11. Nah, di sini dikatakan percayalah kepada Tuhan. Hai orang-orang yang takut akan Tuhan, karena Tuhan itu yang menolong kita dan Tuhan juga yang menjagai kita. Perisai itu seperti orang yang pakai baju buat perang. Di depan itu ada tamengnya dipegang. Nah, perisai ini akan melindungi dia dari musuh yang mau mungkin membunuhnya. Nah, kita ini adalah Tuhan Yesus yang menjadi perisai kita. Tuhan Yesuslah jadi perisai kita. Jadi anak-anak sekolah minggu harus percaya kepada Tuhan Yesus. Yuk sama-sama katakan, aku percaya Tuhan Yesus. 1, 2, 3. Aku percaya Tuhan Yesus. Sekali lagi. Aku percaya Tuhan Yesus. Sekali lagi. Aku percaya Tuhan Yesus. Iya, puji Tuhan. Ya, kan tadi saya percaya kalau kita jadi orang-orang yang percaya Tuhan, kita akan lihat pertolongan Tuhan. Ya, kita mau akhir sekolah minggu, semua tundukkan kepala, ikutin Tante Desti berdoa. Semua lipat tangannya. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu yang mengingatkan kami untuk kami menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan, percaya kepada Tuhan, dan dengar-dengaran. Tuhan Yesus, kalau Tuhan sanggup sembuhkan orang lumpuh, Tuhan juga sanggup sembuhkan segala sakit, penyakit yang saya alami maupun keluarga saya. Terima kasih Tuhan, kami mau selalu percaya kepada Tuhan. Tuhan Yesus berkati mama, papa, kakak, adik, dan semua keluarga kami. Tuhan Yesus berkati juga bangsa Indonesia. Biarlah corona segera berlalu dan kami boleh kembali sekolah minggu di gereja. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan baik dalam hidup kami. Anak-anak sekolah minggu, sekarang angkat kedua tanganmu ke atas dan kita mau terima berkat dari Tuhan. Angkat tangannya ke atas seperti ini, ya. Yuk. Terimalah berkat dari Tuhan Yesus Kristus, cinta kasih dari Allah Roh Kudus, penyertaan dari Roh Kudus, mulai dari saat ini sampai Maranatha Tuhan datang kali yang kedua. Tuhan Yesus memberkati semua anak-anak sekolah minggu. Tuhan berkati masa depanmu, Tuhan berkati kesehatanmu, Tuhan berkati engkau menjadi anak yang takut akan Tuhan. Tuhan berkati pendidikanmu, Tuhan berkati keluargamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Ya, puji Tuhan anak-anak, sekolah minggu udah selesai, tetap dengar-dengaran ya sama orang tua, papa, mama, terlebih lagi Tuhan Yesus ya. Sampai jumpa minggu depan, jangan lupa ayat hafalan. Tuhan Yesus memberkati.